Habib Rizik Syihab mesti dilihat adalah bagaimana satu sosok yang punya pengikut, punya pikiran, punya tindakan, tetapi punya catatan dari pihak sebelah. Mestinya demokrasi itu adalah sesuatu yang mendiskusikan, bukannya melakukan aneksasi, pemenjaraan, dan lain-lain sebagainya. Semua bisa kita diskusikan di ruang publik dan tanpa ada judgement. Biarkan publik nanti yang akan mengambil keputusan itu pada saat pemilu, pada saat pilkada, pada saat pileg, pada saat pilpres. Ya. Pilihlah orang-orang yang dipercaya sesuai dengan gagasannya, sesuai dengan tindakannya, bukan dengan kriminalitas yang dalam tanda kutip difabrikasi atau yang lain-lain sebagainya. Sebetulnya tidak ingin membahas kasus, Bang Hadi. Monggo nanti Yanuar Aziz yang akan menyampaikan tentang kasus, tapi saya lagi ingin bagaimana Indonesia akan besar kalau tidak memperlakukan leadersnya dengan proporsional. Ya. Karena one person can make a great difference. Ya. Satu orang bisa membuat banyak perubahan yang signifikan. Ya, tadi saya selalu mengutip John Maxwell bahwa segalanya naik turun karena kepemimpinan. Kasus Habib Rizik Syihab mesti dilihat adalah bagaimana satu sosok yang punya pengikut, punya pikiran, punya tindakan, tetapi punya catatan dari pihak sebelah. Mestinya demokrasi itu adalah sesuatu yang mendiskusikan, bukannya melakukan aneksasi, pemenjaraan, dan lain-lain sebagainya. Semua bisa kita diskusikan di ruang publik dan tanpa ada judgement. Biarkan publik nanti yang akan mengambil keputusan itu pada saat pemilu, pada saat pilkada, pada saat pileg, pada saat pilpres. Ya. Pilihlah orang-orang yang dipercaya sesuai dengan gagasannya, sesuai dengan tindakannya, bukan dengan kriminalitas yang dalam tanda kutip difabrikasi atau yang lain-lain sebagainya. Nah, karena itu 3 hal yang ingin saya sampaikan terkait Habib Rizik ini. Yang pertama, kita perlu untuk terus mengingat perjuangan beliau, karena dalam banyak kesempatan beliau ingin Indonesia yang betul-betul Pancasilais. Habib Rizik betul-betul ingin Indonesia yang kontributif. Makanya dengan seluruh jajarannya kalau ada bencana ini luar biasa. Paling cepat responnya, menggunakan uang sendiri, kesadaran sendiri, semua sendiri. Dan itu tidak mendapatkan kepentingan politik apapun ya, karena bukan partai politik ya, bukan kelompok yang ingin mendapatkan kekuasaan. Ini sebuah catatan besar bahwa sejarah panjang perjuangan Habib Rizik perlu kita ingat. Kedua yang ingin kita angkat di sini dalam pandangan saya adalah jangan pernah ada lagi kasus-kasus seperti ini ya. Karena kasus rumah sakit Umi kalau tidak salah dan lain sebagainya, kalau dikomparasi dengan kasus-kasus lain dengan menggunakan undang-undang karantinaan wilayah, sebetulnya yang paling utama bukan pemenjaraan, tetapi bagaimana COVID-19 ini bisa benar-benar ditangani dengan efektif, dengan anggaran yang tidak dikorupsi, dengan masyarakat betul-betul mendapatkan safety net, bukan malah diarahkan kepada 1-2 pihak yang bersuara vokal. Nah, ini catatan kedua. Catatan ketiga yang ingin kita angkat coba di sini adalah kita berharap dari Bung Yanuar Aziz nanti kita tahu bagaimana kontribusi, aksi, dan juga determinasi dari Habib Rizik Syihab selama di dalam penjara. Ya. Kami yakin bagi orang-orang berkapasitas, penjara itu bukan akhir dari perjalanan hidupnya. Justru kalau kita melihat banyak sekali orang-orang besar menjadikan penjara sebagai bagian dari proses pemurnian diri, proses penguatan diri, proses membangkitkan kapasitas raksasa dalam diri
sehingga sesudah keluar dia malah akan menjadi pribadi yang lebih kontributif, yang lebih mampu prestatif dan mampu untuk memberikan yang terbaik bagi bangsanya. Jadi mudah-mudahan ILT kali ini kita bisa betul-betul mengoptimalkan pandangan dari berbagai pihak, belajar dari cerita Habib Rizik Syihab untuk membangun Indonesia yang adil, sejahtera, yang baldatun, waibatun, orobun, gofur.